Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Paskah pertama kali dirayakan di dalam rumah? Bukan sebuah kebetulan. Jikalau di dalam perjanjian lama, Paskah pertama juga diadakan di rumah. Perjanjian baru, Paskah di dalam perjanjian baru juga diadakan di rumah. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menikmati Paskah di tengah-tengah keluarga kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau saat ini, hari ini kami boleh merayakan Paskah di tengah-tengah keluarga kami di dalam rumah. Oh Tuhan, kami percaya itu bukan sebuah kebetulan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini kami boleh baca, kami boleh renungkan, kami boleh hidupi, kami boleh syukuri. Untuk kami boleh diteguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Engkau Allah yang hidup dan menghidupkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala syukur kami pada Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang bersama-sama kita renungkan, Paskah mercusuar kasih Allah. Diambil dari Yesaya 25 ayat 6-9. Saya membacakan buat kita semua ayat 8 dan 9 saja. Demikian firman Tuhan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempercayai kasih dan kuasa Allah saat keadaan kita baik itu mudah. Saat tubuh kita sehat, pekerjaan kita sukses, usaha kita lancar, oh itu mudah sekali. Tetapi mempercayai Allah, kasih dan kuasanya saat kondisi kita tidak baik, tubuh kita sakit, pekerjaan kita gagal, usaha kita tidak lancar. Oh saudara, itu tidaklah mudah. Apalagi ketika pergumulan dan penderitaan tersebut semakin berat dan semakin lama. Makanya tidak heran manusia mulai mempertanyakan kasih dan kuasa dari Allah. Apakah mungkin Allah itu mengasihi kita, tetapi Dia tidak maha kuasa sehingga Dia tidak mampu menolong kita? Ataukah mungkin Allah itu maha kuasa tetapi tidak mengasihi kita, sehingga Dia tidak mau menolong kita? Saudara kasih Tuhan, tidak sedikit orang yang bukan hanya mempertanyakan, bahkan orang meragukan, atau bahkan tidak lagi mempercayai kasih dan kuasa Allah. Manusia memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri. Manusia memilih mengandalkan orang lain. Manusia memilih untuk mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh memang, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi dalam bidang kesehatan, berbagai jenis penyakit yang dulu belum bisa diobati, sekarang sudah bisa diobati. Saudara, contohnya 300 tahun yang lalu, tahun 1720, di dunia terjadi wabah virus cacar yang sangat menular dan sangat mematikan. Para ilmuwan bekerja keras untuk membuat vaksin agar tidak semakin banyak korban jiwa yang direnggut oleh virus cacar tersebut. Pada tahun 1798, ada seorang dokter yang bernama Edward Jenner memulai sebuah eksperimen dengan mengambil materi cacar dari penderita cacar, kemudian dipindahkan kepada tubuh orang yang sehat. Dia mengulangi lagi bereksperimen itu dengan metode tersebut berulang kali. Dan didapati hasil yang sama. Bahwa orang yang sehat itu, yang sudah menerima virus cacar itu, sudah didapati orang tersebut menjadi kebal terhadap virus cacar. Saudara kasih Tuhan, akhirnya vaksin cacar sudah ditemukan dokter tersebut dan mulai diterima secara luas. Pada tahun 1979, dunia menyatakan bebas virus cacar. Dr. Edward Jenner mendapatkan julukan sebagai Bapak Imunologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan cara mengalahkan virus cacar
dengan virus cacar. Puji Tuhan, vaksin cacar sudah ditemukan. Tapi perhatikan baik-baik. Manusia membutuhkan waktu 80 tahun untuk menemukan vaksin cacar. Bahkan dibutuhkan 180 tahun yang akhirnya dunia menyatakan bebas virus cacar. Saudara kasih Tuhan, selama 260 tahun sejak virus cacar pertama kali mewabah di dunia, sampai akhirnya dunia menyatakan bebas dari virus cacar. Saudara, 260 tahun ini sudah berapa ribu, berapa juta jiwa yang meninggal, yang mati karena virus cacar. Oleh sebab itu, memang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu. Tetapi kita harus mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu mengalahkan kematian. Ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan cara bagaimana mengalahkan virus cacar tersebut. Tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu mengalahkan kematian. Saudara, manusia harus mengakui bahwa sepanjang sejarah hidup manusia tidak ada satu percobaan, satu bukti nyata bahwa manusia yang sudah mati mampu dibangkitkan kembali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum ada satupun juga. Mengapa? Karena untuk mengalahkan kematian bukanlah manusia. Hanya Tuhan saja yang dapat mengalahkan kematian. Saudara kasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengalahkan kematian? Seperti hanya virus cacar yang dapat dikalahkan dengan virus cacar. Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk mengalahkan kematian hanya dengan kematian. Saya ulangi, seperti halnya virus cacar yang hanya dapat dikalahkan dengan virus cacar. Tuhan sudah menetapkan bahwa kematian hanya dapat dikalahkan dengan kematian. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memakai kematian binatang untuk menggantikan manusia berdosa yang harusnya mati. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, harus ada darah yang tercurah, darah binatang yang tercurah, supaya manusia dapat memakai baju dari Allah. Di dalam umat Israel, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka harus mempersembahkan seekor lembu atau seekor domba untuk menjadi korban penghapusan dosa, supaya mereka tidak mati karena dosa mereka. Itulah cara di dalam perjanjian lama. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kematian binatang, kematian seekor domba mampu menggantikan kematian manusia? Bukankah yang dapat menggantikan kematian manusia adalah kematian manusia juga? Tetapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kematian manusia berdosa mampu mengalahkan, mampu menggantikan kematian manusia yang berdosa juga? Saudara kasih Tuhan, memang benar. Kematian seekor domba di dalam perjanjian lama, kematian manusia yang berdosa, itu tidak mungkin menggantikan kematian manusia berdosa juga. Oleh sebab itu, lalu bagaimana caranya untuk mengalahkan kematian manusia berdosa? Bukankah di dalam Yesaya 25 ayat 8 Tuhan sudah berjanji jelas sekali. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Lalu bagaimana mengalahkan kematian? Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Janji yang Tuhan yang dituliskan dalam kitab Yesaya 25 ayat 8 ini, Tuhan sudah genapi dan akan digenapi. Apa maksudnya? Janjinya sudah digenapi dan akan digenapi. Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan di dalam kitab Yesaya yang kita baca ini 2000 tahun yang lalu sudah digenapi melalui pribadi Yesus dan karya Yesus di dunia ini. Yesus Kristus membangkitkan anak Zairus. Yesus Kristus membangkitkan anak janda Naim. Dia juga membangkitkan Lazarus. Dia membuktikan 3 kali. Bukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dia membangkitkan. Tetapi dia membangkitkan dengan kuasanya sebagai sang kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan sesuai dengan ketetapan Tuhan, bahwa kematian hanya dapat dikalahkan dengan kematian, Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, sebagai manusia yang tidak berdosa, di atas kayu salib dia mengalami kematian untuk mengalahkan kematian dari manusia yang berdosa. Kematian Yesus menggantikan kita, kematian kita manusia berdosa. Kematian Yesus mengalahkan kematian kita manusia berdosa. Dan bukti kemenangan Yesus Kristus dari kematian dan maut, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ketika dia bangkit, dia menunjukkan tubuh kebangkitannya di hadapan para murid-muridnya, agar mereka percaya bahwa dialah yang akan menghapus maut untuk seterusnya. Agar mereka percaya dialah yang akan menghapus air mata. Agar mereka percaya bahwa dialah yang akan menjauhkan aib umatnya. Karena dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya yang kita baca. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Thomas melihat dengan mata kepala sendiri Yesus bangkit dari antara orang mati, dia langsung bersujud, tersungkur dan berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oh saudara, seruan Thomas ini adalah penggenapan Yesaya 25 ayat yang ke-9. Dituliskan demikian, pada waktu itu orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Oh saudara, luar biasa sekali. Tuhan sudah menggenapkan janji yang dia nyatakan melalui Nabi Yesaya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dengan keyakinan tersebut, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus juga berseru di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan kepada umatnya di dalam Yesaya 25 ayat 8 dan 9 sudah tergenapi. Tetapi janji Tuhan tersebut akan digenapi. Apa maksudnya? Saudara kasih Tuhan, Wahyu 21 ayat 4 berkata demikian. "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Artinya, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kebangkitan dan hidup, kita akan bersama-sama kelak tinggal di surga, di langit yang baru, bumi yang baru, bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, 300 tahun yang lalu, Dr. Edward Jenner menemukan bahwa virus cacar hanya dapat dikalahkan dengan virus cacar. Tetapi 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib, Yesus Kristus menggenapi ketetapan Allah bahwa kematian hanya dapat dikalahkan dengan kematian. 300 tahun yang lalu, Dr. Edward Jenner menemukan vaksin cacar yang dapat menolong manusia dari serangan virus cacar yang mematikan. Dan dia mendapatkan julukan sebagai bapak imunologi. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepastian kepada barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika saat ini dunia mempertanyakan, bahkan meragukan, ada juga beberapa orang yang tidak lagi mempercayai kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, bagi saya pribadi, cukup dengan 2 bukti saja. Bukti kasih dan kuasa kebangkitan. Di mana
salib Tuhan Yesus. Yesus Kristus mati buat kita orang berdosa. Dan kebangkitan Yesus Kristus, kubur yang kosong itu, menunjukkan kemenangannya atas kematian dan maut. Oleh sebab itu, dua bukti ini lebih daripada cukup, lebih daripada segala-galanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Mari kita hadapi wabah virus corona ini dengan keyakinan akan kasih dan kuasa Allah yang telah dan akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan yang telah dan akan menghapuskan air mata, yang telah dan akan menjauhkan aib umatnya, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang hidup dan menghidupkan. Sekalipun dunia sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan, sungguhkah Engkau mengasihi kami? Sungguhkah Engkau berkuasa? Tetapi ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kami akan kematian Kristus di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih-Mu. Engkau mengingatkan kami akan kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut dan kematian untuk menunjukkan kuasa-Mu. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami menghadapi wabah virus corona ini dengan keyakinan Paskah adalah mercusuar kasih Allah. Paskah adalah mercusuar kuasa Allah. Sehingga kami bersama-sama memiliki keyakinan yang teguh bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan menghidupkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan kami serahkan segala syukur kami pada Engkau lah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.